Assalamualaikum. Konnichiwa Konnichiwa. Hello guys. Di podcast yang kali ini kembali lagi di Bincang Cendikia bersama Gina Mishapaningsi sebagai MC di podcast. Nah, jadi sekarang itu kita kedatangan oleh bintang tamu yang sangat bakal menginspirasi teman-teman, yaitu ada Kak Riana dan Kak Iza. Untuk selanjutnya kita cari tahu lagi nih lebih jauh tentang Kak Riana dan Kak Iza. Buat Kak Riana nih, boleh dong menceritakan sedikit tentang Kak Riana tuh, bagaimana Kak Riana bisa suka sama Jepang ataupun sebagainya. Pertama kali aku suka sama Jepang itu karena mereka itu mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi kan. Terus mereka itu tepat waktu banget gitu. Bahkan kereta telat nih berapa menit doang itu bakal jadi berita utama gitu kan. Kalau kereta telat sampai 1 jam itu pokoknya bakal gempar banget kan, saking menghargai waktunya gitu. Dan aku tuh suka banget, ambisi banget sama, karena prinsip mereka tuh kayak gitu kan. Terus ya jadi aku sangat menyukai Jepang karena mereka itu sangat menghargai waktu dan tingkat disiplinannya, serta berjiwa individualismenya tinggi. Oke. Ngomong-ngomong, nama asli Kak Riana tuh siapa sih, dan Kak Riana tuh kelas berapa sih? Oh, kalau aku kelas 12 dan aku angkatan 1 di sekolah Cendekia Basnas. Nama asli aku tetap Riana Amirah. Dan Amira, oke. Untuk Kak Iza sendiri nih, boleh dong juga menceritakan sedikit tentang Kak Iza nih, dan tentang mengapa Kak Iza tuh suka Jepang gitu. Awalnya aku suka Jepang itu waktu nonton anime tahun 2020. Kayak itu anime pertama yang aku suka banget sampai ditonton berulang-ulang gitu. Nah, di anime itu tuh kayak banyak bahasanya tuh yang mudah gitu kan. Bahasanya tuh mudah, terus kayak intonasinya tuh yang aku suka tuh, paling suka pasti intonasinya. Karena kayak unik aja gitu loh, lucu-lucu gitu kan intonasinya. Jadi aku suka Jepang tuh tadinya tuh kayak nggak suka anime, kayak Jepang apa sih Jepang gitu loh. Nah, terus pas nonton anime itu pas udah kayak belajar intonasinya gitu baru suka Jepang gitu loh, bahasanya sama intonasinya. Kalau boleh tahu, Kak Iza ini kelas berapa sih? Aku kelas 8 angkatan 5. Namanya Iza Narsha Wibowo, biasa dipanggilnya Iza. Iza. Terus kalau boleh tahu nih, judul anime yang bikin Kak Iza tuh sampai suka sama Jepang tuh apa? Judulnya itu Kuroko no Basket. Aku yakin pasti kalian banyak yang nggak tahu gitu kan. Itu film tahun 2013 kalau nggak salah. Nah, itu pokoknya bagus banget sih filmnya, kayak bener-bener ngedukung gitu loh buat biar bikin kita tuh tetap terus berusaha buat jadi ya gitu deh, pokoknya nonton aja deh. Ngomong-ngomong nih ya, aku tuh sangat excited banget karena selama ini aku tuh mencari temen yang nonton film itu, nonton anime itu, dan aku baru nemu sama Kak Iza. Seneng banget nih, karena anime itu tuh salah satu anime aku juga suka guys, dan itu tuh seru banget, pokoknya kalian harus nonton. Oke. Untuk selanjutnya nih, Jepang tuh pasti nggak jauh-jauh dari anime nih. Dari Kak Iza sama Kak Riana sendiri suka sama anime genre apa sih? Kalau untuk genre, kalau aku untuk genrenya tuh suka kayak genre isekai. Oke. Genre isekai itu yang kata dia itu mati dulu terus hidup lagi. Jadi kayak apa namanya? Kayak dunia Reinkarnasi paralel. gitu ya? Reinkarnasi. Tapi aku gak terlalu suka banget sama bahasanya, karena aku akui bahasanya tuh agak terlalu susah gitu kan. Tapi karena aku juga pengen, salah satu impian aku pengen ke sana, pengen ke Jepangnya langsung untuk bekerja ataupun untuk melanjutkan sekolah aku nanti, pendidikan aku nanti. Jadi aku berusaha banget untuk belajar bahasanya dari anime gitu, dari tontonan aku. Kalau Kak Iza sendiri nih, genre anime yang Kak Iza suka tuh genre apa sih? Random ya, Random. Oke. Tapi yang paling banget Kak Iza suka? aksi biasanya yang ada perang tapi apa ya, mainnya ruang dan waktu gitu loh. Oh, kayak action gitu ya? Action fiction gitu ya? Oke. Nah, kan tadi Kak Iza udah
menceritakan hikmah dari kayak Ida tuh suka sama Jepang nih. Untuk Kak Riana sendiri nih, hikmah atau social impact sendiri untuk diri Kak Riana sendiri itu apa? Saat setelah menyukai Jepang ataupun menggeluti tentang Jepang. Aku social impact dari diri aku itu menyukai Jepang itu membentuk pribadi aku gitu. Sebelum aku suka sama Jepang tuh, aku tuh orangnya pribadi yang kayak nutut aja gitu. Mau diajak kebaikan, mau diajak keburukan itu nutut aja. Tapi dari anime-anime yang aku tonton tuh aku bisa jadi diri aku sendiri gitu. Jadi kayak udah punya jati diri sendiri dan kayak tujuan hidup gitu ya Kak. Kayak udah pokoknya prinsip aku kayak gini. Kalau udah ada yang ngeganggu prinsip aku, udah melenceng dari prinsip aku nggak mau gitu kan. Mau gimana pun orangnya, mau nawarin apapun gitu kan. Jadi bisa membuat kita tuh punya prinsip dan kita tuh berjalan sesuai prinsip yang kita telah buat gitu ya. Jadi teman-teman, jadi untuk menyukai Jepang itu sangat banyak banget social impact-nya. Seperti kita jadi suka dalam berbahasa dan serta meningkatkan skill kita dalam menggunakan bahasa dan membuat kita tuh mempunyai prinsip dalam hidup ini gitu kan. Jadi nggak semuanya tentang hal-hal tentang buruk itu ada Jepang gitu kan. Dan setiap manusia itu punya potensi masing-masing. Dan untuk Kak Riana dan Kak Iza ini yaitu potensinya dalam berbahasa dan itu bahasa Jepang. Jadi harapannya untuk teman-teman yang belum menemukan potensinya segera menemukan dan mencoba dengan apa yang telah dilakukan oleh Kak Riana dan Kak Iza. Nah, kan tadi Kak Riana dan Kak Iza itu udah memberitahu nih kepada teman-teman hikmah dari menyukai Jepang atau menggeluti tentang Jepang. Nah, sebagai buktinya nih teman-teman, Kak Iza dan Kak Riana ini salah satu yang paling jago nih bahasa Jepangnya dalam berbahasa di SCB ini. Boleh ditunjukin nggak Kak? Jadi kakak tuh berbicara bahasa Jepang gitu. Mulai dari Kak Riana. Perkenalannya. Boleh apapun itu Kak. Konnichiwa, hajimemashite, watashi no namae wa Riana Amira desu. Riana to iimasu. 17歳です。Tangerangから来ました Indonesia Jin desu. Bogor ni sundaimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Keren banget. Tepuk tangan dong. Keren banget sih. Aku yang nggak tahu cuma sangat ngomong doang. Tapi itu keren banget. Sekarang Kak Iza nih, coba Kak. はじめまして、私の名前はイザトのシアです。イザト行きました。13歳で、ボゴルから来ましたインドネシア人です。よろしくお願いします。 Keren banget sih. Aku kayak langsung kayak speechless gitu ngeliatnya kayak keren banget. Keren banget. Pokoknya ini tuh bintang tamu kali ini tuh sangat-sangat menginspirasi gitu kan buat aku sendiri maupun buat teman-teman. Nah, karena kita sudah di penghujung acara, bolehkah ngasih pesan gitu kan atau kesan kakak selama belajar Jepang di SCB ini? Pesan aku untuk teman-teman sekalian, kita tuh harus yakin kalau kita tuh mempunyai potensi yang ada dalam diri kita gitu kan. Apapun itu, mungkin potensi kalian yang suka sama bahasa pengen banget belajar bahasa lebih banyak, atau enggak potensi kalian yang suka sama IPS tapi pengen belajar bahasa, itu juga bisa sebenarnya. Itu tergantung gimana pemikiran kalian. Sebenarnya semua bahasa itu sama aja, nggak ada tingkat susah, nggak ada tingkat mudah. Itu tuh gimana ketekunan kita belajar gitu. Sekalipun kerajinan kita dalam belajar. Yang penting kata motivasi diri aku sendiri juga, yang penting kita tuh harus sabar dan terus mengupgrade diri kita lagi. Untuk Kak Iza nih, pesan-pesan untuk teman-teman yang di sana. Jadi kayak mungkin beberapa dari kita kayak belajar bahasa tuh susah. Kadang mungkin kita bisa nih secara penulisan tapi kayak malu gitu mau ngomongnya. Itu nggak usah takut gitu. Karena teman aku bilang ke aku waktu itu kan kayak aku kayak demam panggung banget gitu kan. Dan aku bilang katanya
nggak apa-apa, nggak usah takut katanya. Emang siapa mereka yang bisa ngejudge kamu gitu. Apa jadi diri kamu aja, santai, relax aja katanya. Jadi jangan takut buat belajar bahasa, walaupun ngomongnya masih kayak belepotan gitu juga nggak apa-apa katanya. Karena kan kita belajar, sama-sama belajar gitu. Terus kalau misalnya kalian emang kayak gagal nih, kayak gagal terus ada yang kayak ngeledek gitu-gitu, nggak apa-apa gitu loh, karena gagal itu hal yang wajar dalam belajar. Kayak aku punya motivasi dari anime aku tonton, katanya jatuh itu nggak memalukan, yang lebih memalukan adalah ketika sudah jatuh kita tuh nggak bangkit lagi. Oke. Tepuk tangan dong. Oke, jadi buat teman-teman tuh jangan berputus asa dan percaya sama diri teman-teman gitu kan. Seperti aku juga punya motto ya kak, itu you can dream it, you can do it. Jadi kalau kamu memimpikan itu, kamu bisa melakukan itu gitu. Jadi percaya sama diri kamu dan ubah mindset kamu. Oke? Langsung ya. Jadi kan sekarang ada sound baru nih dalam IG nih. Boleh nih ya kak, kita ikutan yang konnichiwa, sayonara. Bisa gak? Bisa. 1, 2, 3. Konnichiwa, sayonara. Kochi kochi kochi, sayonara.